Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khuriatul Amani, mahasiswa PPG UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi tahun 2022. Berikut video pembelajaran PPL 3 yang bertemakan Syaja'ah. Kritik dan saran sangat kami harapkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran sebagaimana biasanya, kita mulai dengan membacakan doa. Silakan ketua kelas pemimpin lokal. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita manfaatkan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan diberikan oleh Allah keberkahan dari apa yang kita peroleh pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk melengkapinya biasanya juga kita telah membaca ayat pendek ya dalam berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua juga, kita bacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ya, surat Al-Ikhlas adalah surat penyerahan diri atau pengakuan bahwa Allah itu Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, sini ibu akan absen terlebih dahulu. Ayu, Ibu Aulia, ya, Vanessa, oke. Nah, sekarang kita tes masalah rasa nasionalismenya. Hafal dengan lagu Padamu Negeri? Rasa nasionalisme bukan berarti hanya mengingat lagu-lagu wajib tapi memang ada pembelaan kita terhadap negara kita, sekurang-kurangnya pembelaan terhadap keluarga kita ya, karena kita beranjaknya memang dari keluarga. Dan tidak hanya mementingkan kepentingan
pribadi. Dan harus kita ketahui juga apakah kepentingan kita tidak merugikan orang lain. Oke. Untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang syaja'ah. Ya. Syaja'ah. Tapi sebelumnya Ibu minta salah seorang dari kita untuk menyampaikan materi kita pada minggu yang dahulu. Kira-kira siapa yang masih ingat materi yang minggu yang dulu? Orang yang harus didahulukan untuk dihormati atau berbakti adalah ibumu, baru kemudian ayahmu, dan dianjurkan Rasulullah. Cara berbakti kepada guru: menghormati dan memuliakan, mengikuti nasihatnya, tidak menceritakan keburukannya, dan mengamalkan ilmu yang diberikannya. Jadi kita minggu dulu adalah tentang hormat dan patuh kepada guru. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan materi tentang syaja'ah, silakan keluarkan HP-nya. Ibu adakan playtest terlebih dahulu. Ya, menguji seberapa kemampuan kalian tentang materi ini sebelum kita mempelajarinya. Seberapa pemahaman kalian tentang materi syaja'ah tersebut. Ya, silakan buka linknya di WA group. Kerjakan, Ibu kasih waktu 4 menit. Oke, udah lihat nilainya di sini ya. Masih banyak yang di bawah. Ya wajar aja sebenarnya ya anaknya masih di bawah karena kita memang belum mempelajari tentang materi ini. Ya mudah-mudahan setelah kita mempelajarinya pada hari ini dapat hasil yang lebih baik. Ya, amin. Oke. Tujuan kita untuk mempelajari kalau masalah KD yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis makna syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan kaitan antara syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kompetensi dasarnya atau KD-nya. Sedangkan tujuannya adalah setelah melaksanakan pembelajaran melalui model TBL, maka peserta didik dapat menganalisis makna syaja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Setelah menyaksikan video pembelajaran tentang syaja'ah, peserta didik dapat menelaah makna syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah melakukan literasi buku pendidikan agama Islam, peserta didik dapat membuktikan makna syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Itulah tujuan dari materi kita pada hari ini. Nah, sekarang ini pertanyaannya, apa itu syaja'ah? Syaja'ah menurut bahasa dari bahasa Arab yang berarti berani atau gagah. Ya, menurut istilahnya keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan teruji. Itu yang dikatakan dengan syaja'ah. Ayat yang membahas tentang ini adalah surat Ali Imran ayat 139. Siapa yang bisa membacakan? Ada yang bisa membacakan? Silakan.
kamu orang-orang yang beriman. Oke, di situ jelas ya, dikatakan Jangan kamu bersikap lemah. jangan kita bersikap lemah. Bukan berarti tidak ada alasan kita untuk bersifat kuat, ya. Tidak hanya mengikuti hawa nafsu, bukan maksudnya itu ya. Maksud di sana adalah ketika kita melihat suatu kejahatan, maka jangan merasa lemah di waktu itu. Oke, silakan perhatikan video berikut ini. Keluarga dan masyarakat sekitar. Yang keempat, membiasakan pola syariat dalam kehidupan sehari-hari, serta yang kelima, terus bersemangat menerapkan syariat sebagai bagian dari ajaran agama yang baik. Nah, di situ jelas ya, dikatakan kunci utamanya itu adalah semua urusan harus kita ungkapkan dengan secara berani. Ya, pertanyaan itu ada dua tadi ya. Ada yang harfiah dan nafsiah. Kalau harfiah yang nyata ya, seperti berperangan. Ya, kalau yang nafsi itu yang paling susahnya adalah ketika minta maaf. Kenapa? Karena manusia itu merasa selalu benar. Itu makanya susah untuk minta maaf. Sepayah-payahnya memaafkan, lebih payah untuk minta maaf. Ya, coba aku tanya dulu. Selama ini kira-kira sekali berapa kita minta maaf sama orang tua? Ada satu kali sehari? Enggak. Satu kali seminggu? Enggak juga. Satu kali sebulan? Enggak. Satu kali setahun? Ada. Berarti paling kurangnya mungkin 2 kali dalam setahun, yaitu Lebaran, Haji dengan Idul Fitri. Ya sayang kita ya anak ya. Padahal restu dari orang tua itu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Selagi orang tua kita tidak restu, pasti tidak akan aman dengan semuanya. Oke, silakan perhatikan film pendek berikut ini ya. Oke, silakan analisis dari video yang ada. Kira-kira apa permasalahannya di sana? Murid yang ampas terhadap temannya. Ya kalau tindakan dari yang melaporkan sudah benar. Cuma ada nggak di situ kejanggalan terjadi? Ada apa? Tadi kalau kita lihat dari videonya, dihadap-hadapkan antara yang melapor dengan pelaku ya. Tapi kalau dapatnya walaupun sebenarnya kita harus menerapkan semuanya keberanian untuk melakukan yang kebenaran, tapi kalau merugikan orang lain, selagi ada jalan untuk tidak merugikan orang lain, silahkan tutupi. Ya, sembunyikan, tidak usah dibawa pelapor, karena bisa saja video itu dikirimkan kepada guru tersebut. Ya, nanti si guru hanya memanggil yang jadi korban dan yang pelaku. Yang pelapor disembunyikan identitasnya. Oke, untuk mencairkan suasana kita laksanakan yang namanya bertepuk-tepuk sebentar ya. Ini siapa yang dapat tepuk anak soleh ini? Silakan berdiri. Kalau duduk kayaknya susah ini ya. Silakan berdiri. Kita bertepuk sebentar ya. Materi kita tetap sama, setiap kelompok tidak dibedakan. Kelompok 1, 2, dan 3 sama-sama membahas tentang dalil, makna, dan
Hikmah dari syaja'ah. Ya, silakan diskusikan. Ya, lembar kertas penilaian sosial yang telah dibagikan tadi sebelum kita mulai itu juga bisa diisi nanti ya. Dan apa satu lagi penilaian teman sejawat sudah dibagikan juga, silakan isi itu. Jawab dengan jujur itu nanti enak ya, tentang penilaian diri sendiri dan teman sejawab. Tidak usah bohong-bohong karena tidak akan tahu siapa yang dinilai dan siapa yang menilainya. Kecuali yang nilai pribadi ya, baru tahu kita siapa yang kita nilai ya, diri kita sendiri masalahnya. Oke, yang itu sampingkan aja dulu, silahkan kerjakan kelompoknya terlebih dahulu ya. Hasil diskusinya nanti bergiliran saja ditampilkan ke depan ya. Jadi tidak harus dari kelompok 1 Bu minta nanti ya, bisa saja kelompok 2 gitu, bisa saja nanti kelompok 3. Jadi jangan katakan kita kan kelompok 3 nanti aja lah selesainya. Bisa seperti itu. Kita kan kerjakan sekarang sama-sama bekerja. Ada yang siap? Dah. Kelompok 1 dah. Kelompok 2. Kelompok 3. Udah, silakan. Nah, untuk kali ini kelompok 3 kita dahulukan ya. Dari belakang kita mulai. Ya, nanti siap-siap kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang saja'ah yang akan dibacakan oleh Sarifah Aini. Pada Sarifah Aini kami persilahkan. Pengertian syaja'ah secara umum yaitu sebuah sifat keberanian atau bisa diartikan juga sebagai sifat benar atau gagah. Kata syaja'ah sendiri digunakan untuk menggambarkan sifat kesabaran dan keberanian seseorang di medan perang dalam membela kehormatan sebagai seorang umat Islam. Secara garis besar, syaja'ah merupakan sebuah bentuk sifat keberanian, baik itu keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Tapi harus berlandasan kebenaran yang mana dilakukan dengan penuh berderat sebelahan. Meski sikap syaja'ah ini sangatlah baik jika salah mengartikan dan tidak digunakan sebagai mestinya, tetap akan berdampak buruk dan menjerumuskan seseorang muslim kepada kehinahan. Macam-macam saja'ah. Saja'ah terbagi dua, yaitu saja'ah nafsiyah adalah sebuah bentuk keberanian dalam menghadapi segala macam bentuk bahaya atau penderitaan dan menegakkan sebuah kebenaran. Yang kedua adalah saja'ah harbiyah, yaitu sebuah bentuk keberanian yang bisa kita lihat atau tampak, contohnya keberanian dalam membela kebenaran dalam sebuah medan perang. Baiklah, hanya itu hasil presentasi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, mungkin ada dari yang lain yang mau menanggapi dari penampilan kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan jujur dalam niat? Pertanyaannya yang akan dijawab oleh Elsie. Pada Elsie kami persilahkan. Jujur dalam niat yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat.
itu yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, semuanya sudah tampil. Berarti materi kita untuk hari ini juga sudah berakhir. Sebelum kita menyimpulkan materi, ini ada lembar LKPD-nya ya. Nanti kalian kerjakan kembali berkelompok di rumah saja, dari sekolah ya, di rumah saja. Jadi berarti ini di rumah dikerjakan, jangan di sekolah. Ya. Yang kertas yang Ibu minta untuk nilai diri tadi atau sikap tadi, nanti setelah pelajaran tolong dikumpulkan ya. Oke. Dari materi kita dari awal sampai akhir, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan? Ada yang dapat menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan. Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jujur merupakan sebagian dari agama. Barang siapa yang berbuat jujur akan memperoleh kebaikan dan menuju ke surga. Jujur terbagi dalam 3 bentuk, yaitu jujur dalam berbuat, perkataan, dan dengan niat. Mungkin ada tambahan yang lain? Silakan. Syaja'ah merupakan keberanian yang berlandasan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Dalam perilaku syaja'ah ini Allah telah menjelaskan pada Quran surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, jangan kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersikap bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya di kamu orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Ya, sesuai ya. Kita padu dari pendapat yang pertama dengan yang kedua, sudah tersimpulkan materi kita dari awal sampai akhir. Sekarang keluarkan kembali HP-nya. Kita akan mengadakan post test ya. Mudah-mudahan nilainya berubah dari yang pretest tadi. Ya, soalnya ada yang serupa itu nah. Hati-hati Anda dalam menjawabnya ya. Atau Ibu balik-balik itu soalnya. Silakan lihat linknya di dalam WA group. Ibu kasih waktunya hanya 3 menit ya, karena kita sudah mengulangnya. Oke, nilainya sudah masuk ya. Memang ada perubahan dari sebelum mempelajari dengan setelah mempelajari. Sebelum Ibu akhiri, kira-kira bagaimana dengan materi kita pada hari ini? Bagaimana dengan cara kita belajar hari ini? Menyenangkan? Mudah dimengerti. Ada pendapat lain? Atau ada saran nggak untuk pertemuan selanjutnya seperti apa gitu? Tepat seperti ini. Ada tambah-tambah lagi? Nah, alhamdulillah berarti Ibu sudah dapat mencarikan jalan atau solusi agar kita dapat menerima materi dengan senang. Oke? Sebelum kita mengakhirinya, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan materi yang kita peroleh pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita jadikan pelajaran untuk diri kita dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam